bersama-sama bersatu iman, berdoa, memohon oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka mendapatkan kesembuhan. Kembali saya ajak hari ini saudaraku yang terkasih untuk bersama-sama merenungkan, sama-sama belajar tentang firman Allah yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Kita memulai dan membuka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke danau Galilea bersama murid-muridnya. Dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka, sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikian dah sahabat Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kembali saya mengajak kita bersama-sama, ayo kita merenungkan dan belajar bersama tentang firman Allah yang telah kita dengar tadi. Yesus menyembuhkan banyak orang, banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang kepada dia. Saudaraku yang terkasih, dunia infotainment adalah dunia popularitas yang setiap saat membutuhkan pengakuan publik demi mendongkrak citra selebritis. Tidak mungkin seorang tokoh selebritis menjadi terkenal tanpa sebuah pengakuan dari khalayak ramai. Juga di bidang politik, bidang pekerjaan, semua sama. Popularitas itu amat dibutuhkan untuk mendapatkan pengakuan. Hari ini dalam Injil Markus menceritakan bahwa Yesus sangat sibuk melayani orang banyak yang datang dari berbagai daerah. Dari Galilea, dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus sesudah mereka mendengar segala apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebelumnya, baik tentang mujizat penyembuhan, pemulihan hidup keluarga, rumah tangga, juga pengusiran roh-roh jahat yang sangat mengganggu hidup seseorang. Karena orang begitu banyak datang kepada Yesus untuk disembuhkan, maka untuk menghindari terhimpit oleh orang banyak itu, Yesus meminta para muridnya menyediakan sebuah perahu supaya dia bisa melayani orang banyak itu dari atas perahu. Orang banyak itu berbondong-bondong berusaha untuk menjamah Yesus supaya mereka mendapat kesembuhan dan pemulihan dari berbagai penyakit serta masalah-masalah dalam hidup mereka. Memang hal ini tidak salah. Wajar orang yang sengsara datang mohon pertolongan kepada Yesus. Juga Yesus datang untuk menolong orang yang sengsara, orang yang menderita. Yesus datang untuk membantu mereka yang dalam kekurangan. Tetapi sebenarnya Yesus lebih mengharapkan mereka disembuhkan, bukan hanya kesembuhan tubuh, raga, jasmani, badan yang fana ini, sebagaimana mereka perjuangkan. Tetapi kesembuhan lebih-lebih lagi
hati, jiwa yang terluka, batin yang merana oleh karena dosa manusia pertama. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena orang yang hanya mau mencari kesembuhan, orang hanya mau datang untuk meminta pertolongan Tuhan, datang untuk menikmati mukjizat Tuhan, memperoleh berkat dari Tuhan, sembuh dari sakit, dan segala macam hal-hal duniawi. Ketika mereka sudah memperoleh keinginan mereka semua, ketika semua sudah terpenuhi, mereka mungkin akan melupakan Tuhan. Mereka mungkin akan menjauh dari Tuhan. Mereka semua yang hadir di depan Yesus, tidak ada satupun yang menyadari bahwa Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan badan jasmania yang fana ini, kesulitan-kesulitan dunia yang fana ini, tapi Yesus juga bisa menyembuhkan hati, jiwa, batin mereka yang malang, yang menderita, yang sengsara, yang merana oleh karena dosa manusia pertama. Tidak ada satupun dari mereka menyadari bahwa orang yang ada di depan mereka, Yesus yang menyembuhkan mereka, adalah Sang Putra Allah, adalah Sang Mesias yang mungkin mereka selama ini mereka tunggu-tunggu beratusan tahun, mungkin beribu tahun. Mereka tidak sadar orang itu ada di hadapan mereka. Walaupun sebenarnya Yesus juga tidak pernah membutuhkan pengakuan mereka bahwa Dia adalah anak Allah, bahwa Dia adalah Sang Mesias. Yesus tidak membutuhkan semuanya itu. Maka ketika roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkau anak Allah." Yesus melarang keras mereka untuk memberitahukan siapa Dia sebenarnya. Siapa sebenarnya Yesus ini? Karena Yesus ingin melayani dengan penuh kerendahan hati, bukan dengan menggembar-gembor kemesiasannya, bukan dengan menggembar-gembor bahwa akulah Putra Allah, akulah Sang Juru Selamat dunia. Karena itu juga Yesus menyingkir dari Galilea untuk menjauhkan diri dari tawaran-tawaran dunia, dari popularitas, dari puja-puji orang. Sehingga di tempat yang sepi ini, Ia bisa melayani orang-orang yang menderita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tulus hati, dan dengan penuh sukacita. Memang betul, Yesus berada pada puncak popularitas yang tinggi, dengan followernya yang begitu banyak. Namun Yesus tidak mengharapkan semuanya itu bagi dirinya. Popularitas, puja-puji bagi dirinya. Karena segala karya Yesus, pewartaan Yesus, hanya untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah sudah dekat, maka tidak ada terlepas dari satu kata yang lain, yaitu bertobatlah. Jadi Yesus hanya mau mewartakan dengan segala mujizat, dengan segala kesembuhan-kesembuhan. Yesus mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kamu. Karena itu bertobatlah. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan iman kita para murid Yesus di zaman now? Apakah iman kita semakin berkembang, bertumbuh seiring dengan perkembangan zaman, majunya zaman yang sangat semakin modern ini? Apakah motivasi kita mengikuti Yesus? Apa motivasi kita berada di dalam kelompok-kelompok yang mencari Yesus? Sebagai orang yang sudah dibaptis dan menjadi murid Kristus, kita harus mencari dan menemukan Yesus, datang kepada Yesus. Bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia ini. Disembuhkan, diberi pekerjaan, diberi jabatan, diberi kekuasaan, dan lain-lain. Tapi lebih dari itu, kalau kita sebagai murid Kristus yang sejati, bahwa kita datang kepada Yesus, kita dipanggil oleh Yesus, kita diutus untuk melanjutkan karya kasih-Nya, membantu orang lain, menolong orang yang sedang menderita,
menolong orang yang sedang sengsara, menolong orang yang sedang dalam kesusahan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang banyak itu. Inilah kita murid, kita dipanggil untuk menyembah dan memuji serta memuliakan Dia. Karena Dia adalah Allah pencipta dan penyelamat kita. Tidak salah kita datang untuk minta sembuh badannya, untuk minta sehat, untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan keberhasilan, sukses. Tidak salah. Tapi harus penuh dengan syukur, sembah bakti, sujud di hadapannya. Inilah yang menandakan bahwa kita murid Kristus yang sejati. Dan dengan motivasi inilah akan mendongkrak iman kita terus bertumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini. Sekali lagi, kalau kita hanya datang mencari Yesus, kalau kita ada maunya, kalau kita datang hanya untuk mengharapkan mujizat pertolongan dari Tuhan, kalau dalam keadaan sengsara setiap hari berdoa, novena, bolak-balik, berulang-ulang, tapi setelah mendapatkan semuanya, tapi setelah semuanya terpenuhi, mungkin iman kita akan jauh dari Tuhan. Mungkin kita akan melepaskan Tuhan. Tuhan seolah-olah no reckon, sudah selesai, karena sudah terpenuhi segala kebutuhan Dia. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan iman kita para murid Yesus di zaman now? Apakah iman kita semakin berkembang, bertumbuh seiring dengan perkembangan zaman, majunya zaman yang sangat semakin modern ini? Apakah motivasi kita mengikuti Yesus? Apa motivasi kita berada di dalam kelompok-kelompok yang mencari Yesus? Sebagai orang yang sudah dibaptis dan menjadi murid Kristus, kita seharus mencari dan menemukan Yesus, datang kepada Yesus. Bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia ini. Disembuhkan, diberi pekerjaan, diberi jabatan, diberi kekuasaan, dan lain-lain. Tapi lebih dari itu, kalau kita sebagai murid Kristus yang sejati, bahwa kita datang kepada Yesus untuk menyembah dan memuji serta memuliakan Dia. Karena Dia adalah Allah pencipta dan penyelamat kita. Tidak salah kita datang untuk minta sembuh badannya, untuk minta sehat, untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan keberhasilan, sukses. Tidak salah. Tapi harus penuh dengan syukur, sembah bakti, sujud di hadapannya. Inilah yang menandakan bahwa kita murid Kristus yang sejati. Dan dengan motivasi inilah akan mendongkrak iman kita terus bertumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini. Sekali lagi, kalau kita hanya datang mencari Yesus, kalau kita ada maunya, kalau kita datang hanya untuk mengharapkan mujizat pertolongan dari Tuhan, kalau dalam keadaan sengsara setiap hari berdoa, kalau dalam keadaan kesulitan setiap hari berdoa rosario, novena, bolak-balik, berulang-ulang. Tapi setelah mendapatkan semuanya, tapi setelah semuanya terpenuhi, mungkin iman kita akan jauh dari Tuhan. Mungkin kita akan melepaskan Tuhan. Tuhan seolah-olah no reckon, sudah selesai, karena sudah terpenuhi segala kebutuhan Dia. Dan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Lalu pertanyaannya, untuk apakah saya hidup? Lalu pertanyaannya, untuk apakah saya menjadi murid Kristus? Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya ingin melihat ada motivasi dalam tiap-tiap kelompok yang mencari Yesus. Saya pribadi menemukan ada 3 kelompok motivasi yang menemukan dan mencari Yesus. Pertama,
Orang yang sungguh kenal Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah putra Allah, dia menolak untuk mengikuti Yesus karena ada alasan-alasan lain. Ada kekuasaan, ada jabatan, untuk memperoleh kedudukan, untuk memperoleh popularitas, dan lain-lain. Banyak terjadi di dalam peristiwa perjalanan hidup kita ini. Hanya untuk itu mereka menolak Yesus. Inilah kelompok roh-roh jahat. Kita tahu roh jahat, setan itu adalah ciptaan Allah. Malaikat yang ciptaan Allah. Tapi kemudian mereka berontak kepada Allah karena ingin berkuasa. Dan di depan Yesus mereka juga mengatakan Yesus adalah anak Allah, tapi dia lari dari Yesus karena dia ingin berkuasa atas manusia. Inilah kelompok roh-roh jahat. Kelompok kedua, motivasi orang yang mencari Yesus dan menemukan Yesus hanya untuk demi kepentingan pribadinya. Dia mencari Yesus karena ada maunya. Kalau ada perlu, ada butuh, dia cari Yesus. Tapi ketika sudah terpenuhi hal-hal duniawi yang dia butuhkan, dia mungkin tidak peduli lagi Yesus. Sama, Yesus mungkin no reckon, selesai. Karena dia tidak memperjuangkan untuk hidup rohani, hidup imannya di hadapan Yesus. Inilah contoh orang banyak di depan Yesus. Mereka berjuang menghimpit Yesus, berjuang menjamah Yesus hanya untuk hal-hal duniawi. Hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Hanya untuk kepentingan egoismenya. Kalau dia datang, disembuhkan, semuanya selesai. Tetapi juga ada yang datang berdoa, bermohon kepada Yesus. Belum ada juga berkat turun atasnya. Dan akhirnya dia apa? Lepas Yesus. Ini dua tipe ini. Ketika dia menemukan Yesus, berkat dari Yesus, dia lepas Yesus. Ketika dia belum menemukan berkat Yesus, belum mendapatkan berkat Yesus, juga dia akan melepas Yesus. Karena motivasinya hanya kepentingan pribadi. Bukan iman yang berserah diri kepada Allah, Yesus sebagai sang pencipta dan penyelamat. Dia tidak membawa iman, dia hanya membawa egoismenya, dia hanya membawa kepentingan dunianya di hadapan Yesus. Kelompok ketiga, peristiwa di atas bukit Golgota. Tepat jam 3, Yesus menghembuskan nafas terakhir. Markus tidak menggambarkan berapa banyak murid ada di bawah kaki salib Yesus. Tidak ada satupun. Hanya ada beberapa perempuan, Maria Magdalena dan yang lain, berdiri jauh menyaksikan penderitaan Yesus. Tapi apa yang terjadi di atas kayu salib? Saudaraku yang terkasih. Ada seorang tokoh yang dilukiskan oleh Markus. Dia begitu memperhatikan, menyaksikan penderitaan Yesus. Sengsara Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dia mendengar kata-kata Yesus, ada 7 doa Yesus di atas kayu salib. Salah satunya adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan pada saat Yesus menghembuskan nafas terakhir, Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Alam pun turut menyaksikan kematian Yesus. Seluruh Israel menjadi gelap. Gempa bumi di mana-mana. Tabir bait suci terbelah menjadi 2. Dan sang komandan, sang pemimpin kepala algojo itu, dia berteriak, sungguh orang ini anak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, inilah iman yang sejati. Iman yang menantang maut. Dia diutus untuk mengeksekusi Yesus. Tapi pada akhir hidup Yesus, nafas terakhir Yesus, dia simpati kepada Yesus. Iman yang menantang maut ini dibuktikan oleh para martir, para rasul yang mati semuanya dengan tidak enak. Mereka dibunuh kecuali Rasul Yohanes. Para martir begitu banyak, mereka menumpahkan darah, menantang maut untuk mewartakan sengsara, derita, dan salib Kristus. Inilah iman sejati Bapak Ibu. Tidak mencari kenikmatan dunia ini,
tetapi mengikuti Yesus dalam sengsara dan wafatnya. Yesus sendiri bersabda, kalau kamu menjadi muridku, kamu harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Inilah iman yang sejati. Landasan iman kita akan Yesus Kristus adalah Yesus Kristus yang wafat, bangkit, dan akan datang kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin ada yang bertanya, saya akan masuk di kelompok mana? Kelompok mana? Tidak, saudaraku. Kita murid Kristus, kita tahu Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Penyayang, Maha Rahim. Tuhan tidak membedakan siapa-siapa di hadapannya Dia. Siapapun kita, kelompok manapun kita datang kepada Yesus. Lumpur dosa manapun yang menyelimuti hidup kita datang kepada Yesus. Dan oleh darahnya kita diputihkan lebih putih daripada salju. Demikian kata sang pemazmur. Kita lihat di hadapan Yesus di atas perahu. Di depan Dia, siapakah yang berdiri di sana? Menurut saya orang-orang setengah kafir. Pada umumnya orang-orang kafir. Apakah Yesus mengatakan, hai kamu orang-orang kafir pergi, saya tidak melayani engkau? Tidak. Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang untuk orang sakit. Orang menderita. Yesus datang bukan untuk orang suci. Yesus tidak memandang siapapun dia di hadapannya. Siapapun dia yang datang kepada Yesus, dengan lumpur dosa apapun, dia akan disucikan oleh darahnya. Menjadi lebih putih daripada salju, sebagaimana kata sang pemazmur tadi. Inilah Tuhan kita, Yesus yang hidup. Inilah Allah kita yang Maha Pengasih dan Penyayang yang hidup. Dan kita akan selalu hidup di hadapan Dia sebagai murid, sebagai anak yang Dia kasihi. Demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin menyadari sebagai murid Kristus yang berani untuk memanggul salib dan menderita bersama Tuhan Yesus. Kiranya kami tidak selalu datang hanya untuk kepentingan duniawi kami, tapi lebih-lebih untuk bersembah bakti sujud menyembah Engkau, Allah Maha Pencipta dan Penyelamat kami, di dalam Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santi Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.